Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Materi yang akan kita bahas yaitu budgeting 1 dan budgeting 2. Sebelumnya perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu saya sendiri, Sherly Julia Iwanda, lalu yang kedua ada Fatia Hasna, dan yang terakhir yaitu Putri Risa. Apa sih yang dimaksud dengan budgeting? Budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya yaitu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Sedangkan penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi atau strategic planning. Yang kedua yaitu penyusunan program atau programming dan penyusunan anggaran atau budgeting. Profit planning, rencana pengembangan operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu anggaran operasional terperinci, dan yang kedua budgeted financial statement. Budget dan forecast, budget atau anggaran mencerminkan tingkat harga yang diinginkan, sedangkan forecast atau ramalan apa yang diprediksi organisasi akan terjadi. Metode penetapan target laba dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu a priori atau manajemen menetapkan laba yang diinginkan dan berusaha merealisasikannya dengan perencanaan. Yang kedua yaitu a posteriori. Sasaran laba disubordinasikan pada perencanaan dan diidentifikasi sebagai hasil perencanaan. Yang ketiga yaitu pragmatik atau manajemen menggunakan standar laba yang telah teruji. Faktor penetapan target laba dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu laba yang dihasilkan dari penjualan tertentu. Yang kedua yaitu volume penjualan untuk menghasilkan laba yang memadai. Yang ketiga yaitu BOP atau break even point. Yang keempat yaitu volume penjualan dapat dicapai. Yang kelima kapasitas operasi yang diperlukan, dan yang terakhir ROI atau return on investment. Tanggung jawab sosial dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu polusi lingkungan. Yang kedua hak individu dan kelompok. Yang ketiga keselamatan publik. Yang keempat, konsumsi SDA tak terbarukan. Yang kelima, pemeliharaan layanan publik. Dan yang terakhir, kesehatan dan pendidikan. Perencanaan laba jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan laba jangka panjang. Dalam perencanaan laba jangka panjang ini, proses berkelanjutan untuk membuat keputusan pada saat ini secara sistematis, dengan pengetahuan terbaik yang tersedia tentang masa depan. Mengatur secara sistematis upaya yang diperlukan untuk melaksanakannya, dan mengukur hasil keputusan ini terhadap harapan melalui umpan balik yang sistematis. Anggaran jangka pendek. Perencanaan jangka panjang tadi perlu diwujudkan melalui anggaran jangka pendek. Anggaran ini dapat terdiri dari 3, 6, dan 12 bulan, namun umumnya dipakai periode setahun. Dalam perencanaan anggaran tahunan yang efisien, dapat diperpanjang hingga 18 bulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu 3 bulan di akhir tahun sebelumnya. Yang kedua 12 bulan pada tahun periode ini. Dan yang terakhir yaitu 3 bulan awal tahun berikutnya. Beberapa perusahaan menggunakan perencanaan berkelanjutan di mana anggaran selalu diperbarui tiap bulan, dengan menambahkan 1 bulan atau triwulan pada akhir tiap bulan atau triwulannya. Misal, anggaran awal adalah anggaran Januari sampai Desember 2010. Maka pada akhir Januari akan dibuat anggaran untuk Februari sampai Januari 2011, plus bulan Januari. Keuntungan dan keterbatasan dari perencanaan laba. Keuntungan perencanaan laba memberikan pendekatan disiplin dalam identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang kedua yaitu memberikan arahan untuk semua tingkat manajemen. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi. Yang keempat, menjadi sarana untuk ide-ide dan kerjasama dari semua tingkat manajemen. Dan yang terakhir, menyediakan tolak ukur untuk mengevaluasi kerja. Keterbatasan dari perencanaan laba. Yang pertama yaitu perkiraan, bukanlah sains, modifikasi, dan revisi anggaran tidak terhindarkan. Dan yang kedua yaitu penggunaan berlebihan anggaran sebagai alat evaluasi dapat menyebabkan perilaku disfungsional. Yang ketiga yaitu anggaran dapat memfokuskan perhatian manajer pada target uang tidak sesuai tujuan perusahaan. Yang keempat yaitu perencanaan laba tidak mengeliminasi peran administrasi. Yang kelima yaitu perencanaan laba membutuhkan komitmen dari top manajemen dan kerjasama seluruh pihak manajemen.
Dan yang terakhir yaitu penerapan perencanaan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Prinsip penganggaran dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu bagan organisasi dan bagan akun membentuk kerangka kerja untuk sistem perencanaan dan pengendalian anggaran. Yang kedua yaitu bagan organisasi menjelaskan tanggung jawab eksekutif dan menjadi landasan penyusunan anggaran. Yang ketiga yaitu manajer bertanggung jawab untuk menyiapkan dan melaksanakan anggaran departemen. Yang keempat yaitu para manajer harus bekerja sama dan memahami peran mereka. Yang kelima, anggaran merupakan upaya bersama dari banyak orang. Komite anggaran dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu manajer penjualan, manajer produksi, chief engineer, bendahara, dan controller. Tugas dan fungsinya yaitu menentukan kebijakan umum, meminta dan mereview estimasi anggaran, menyarankan revisi estimasi anggaran, dan menentukan kebijakan umum. Prinsip pengembangan anggaran, panduan yang memadai dan komunikasi yang cepat. Partisipasi harus didorong dari setiap tingkat organisasi. Sejumlah asumsi harus dievaluasi dalam mengembangkan anggaran. Penyusunan anggaran yang terstruktur sehingga berhasil mencapai tujuan. Dan yang terakhir yaitu iklim penyiapan anggaran harus bertujuan untuk menghilangkan kecemasan dan sikap defensif. Implementasi anggaran dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penghargaan harus mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua yaitu fokus pada pemberian penghargaan atas pencapaian daripada hukuman. Dan yang terakhir yaitu pemberian feedback secara cepat ke kinerja tiap tim. Penganggaran dan perilaku manusia. Anggaran dapat berhasil jika orang mau menerimanya. Untuk memotivasi karyawan itu diperlukan beberapa hal. Yang pertama yaitu sistem kompensasi yang jelas, sistem penilaian kinerja yang mudah dipahami, sistem komunikasi yang jujur, sistem promosi yang menghasilkan kepercayaan, dukungan terhadap karyawan, sistem yang mempertimbangkan keterampilan dan keahlian, sistem yang ingin mencapai standar yang realistis. Apa saja sih yang dibutuhkan agar sebuah periodic budget itu dinyatakan komplit? Yang pertama yaitu sales budget. Yang kedua, estimasi dari inventory dan production yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu budget dari material, labor, dan FOH digabung dalam COGM dan COGS. Yang keempat yaitu budget untuk marketing dan administrative expense. Yang kelima yaitu estimasi dari order income dan expense, item, serta income tax. Yang keenam yaitu budgeted income statement. Yang ketujuh, budget dari capital expenditures dan atau R&D expenditures. Yang kedelapan yaitu cash receipt dan disbursement budget. Yang terakhir yaitu budgeted balance sheet. Franklin Company. Ilustrasi soal untuk membuat complete periodic budget. Memproduksi 3 produk A, B, dan C yang dipasarkan di 2 wilayah timur dan barat. Departemen produksi, cutting, assembling, dan finishing. Notnya yaitu hanya data tahunan yang ditampilkan. Klasifikasi pelanggan tidak ditampilkan, tidak ada WIP awal atau akhir, biaya pemasaran dan administrasi tidak ditampilkan secara rinci. Selanjutnya adalah contoh dari budgeting, yaitu expected sale. Di sini ada produk A, B, dan C. Dengan timur atau unit ada 4.000, 6.000, 1.000, dan barat atau unit ada 3.000, 5.000, dan 6.000. Harga per unitnya ada 200, 150, dan 100. Inventory dari material dan finished goods. Inventory materialnya itu ada X, Y, dan Z. DINV atau unit ada 30.000, 10.000, dan 2.000. NDINF atau unit itu ada 40.000, 12.000, dan 25.000. Unit cost-nya yang X 100, kalau yang Y 4, dan yang Z 2,50. WIP tidak ada baik di awal maupun di akhir. Selanjutnya ada finished goods atau FIFO, produknya A, B, dan C. Untuk yang A unitnya 200 dan unit cost-nya 140, jadi unit INV-nya itu 250. Produk B itu unitnya 400 dan unit cost-nya 95,
unit INV-nya itu 200, dan produk C unitnya 500, dan unit cost-nya 75, dan unit INV-nya 400. Material and its labor requirement for production. Material quality requirement and unit cost. Materialnya itu ada produk A dengan X-nya 12, Y-nya 5, dan Z-nya 2. Produk B, X-nya 8, Y-nya 3, dan Z-nya 1. Produk C, X-nya 6, Y-nya 2, dan Z-nya 1. Material unit cost, X1, Y-nya 14, dan Z-nya 2,5. Labor time requirement and departmental labor rate. Produk A, kajinya 0,500, assembly-nya 2,50, finishing-nya 0,8. Produk B, kajinya 0,375, assembly-nya 2,00, dan finishing-nya 0,5. Produk C, cutting-nya 0,375, assembly-nya 1,75, dan finishing-nya 0,5. Tarif per jamnya, cutting-nya itu 8, dan assembly-nya itu 10, dan finishing-nya itu 9. Prognosis income statement. Income statement adalah salah satu laporan keuangan yang harus dimiliki sebuah perusahaan setelah balance sheet atau neraca dan cash flow arus kas. Dari laporan laba rugi ini, Anda bisa melihat seberapa besar tepatnya pendapatan dan beban yang ditanggung perusahaan dalam periode waktu tertentu. Contoh perhitungan prognosis income statement toko XYZ income statement untuk periode 2018, net profit before tax-nya adalah 600.000. Definisi anggaran. Anggaran penerimaan dan pengeluaran kas untuk suatu periode yang akan datang. Anggaran tersebut membantu manajemen untuk mengamankan keseimbangan penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan kewajiban. Cash budget. Anggaran kas. Anggaran kas atau cash budget adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Tujuan anggaran kas. Alat memantau keadaan kas secara terus-menerus, menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya, pendapatan penjualan, dan utang, menemukan kekurangan dan kelebihan kas, serta menentukan kebutuhan pembiayaan dan kelebihan kas untuk investasi, memberikan gambaran posisi kas akhir setiap periode dari kegiatan operasionalnya, mengukur keberhasilan atas target yang sudah dibuat. Contoh soal anggaran kas. Berikut ini adalah perkiraan penjualan bulan Januari sampai Mei di tahun depan pada PT EFG. Diminta berapakah penerimaan kas PT EFG di bulan April? Pembahasan contoh soal penerimaan kas bulan April. Penjualan tunai April 25% dikali 196 juta. Aprilnya 49 juta. Penagihan piutang usaha. Penjualan kredit April 75% dikali 196 juta dikali 30% 44 juta 100.000. Penjualan kredit Maret 75% dikali 192 juta dikali 40% sama dengan 57.600. Penjualan kredit Februari 75% dikali 180 juta dikali 20% sama dengan 27.300.000. Penjualan kredit Januari 75% dikali 185 juta dikali 10% sama dengan 33.875. Jadi, total penerimaan kasnya adalah 191.875 juta rupiah. Konsep program evaluasi and review teknik
BERT adalah suatu model jaringan digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan sebuah proyek atau pekerjaan melalui pemetaan waktu penyelesaian kegiatan yang acak. Penjelasan BERT. Pengembangan metode BERT dilakukan pada akhir tahun 150. Saat itu sebuah pekerjaan proyek di as Navi Polaris yang memiliki ribuan kontraktor dikelola dengan metode BERT agar tercipta pengurungan waktu dan biaya yang dibutuhkan guna penyelesaian proyek dari awal hingga proyek berakhir. Bisa disebut, BERT merupakan sebuah metode manajemen waktu yang akurat atas setiap aktivitas dalam objek. Tujuan BERT. Penggunaan metode BERT dalam manajemen proyek memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Mengurangi adanya penundaan maupun gangguan konflik produksi, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan sebagian dari suatu keseluruhan pekerjaan dan mempercepat selesainya proyek. Dalam metode BERT digunakan distribusi peluang berdasarkan 3 perkiraan waktu untuk setiap kegiatannya, yaitu waktu optimis, yaitu perkiraan waktu yang mempunyai kemungkinan yang sangat kecil untuk dapat dicapai. Kemungkinan terjadi hanya 1 kali dari 100. B. Waktu pesimis, suatu perkiraan waktu yang lain yang mempunyai kemungkinan sangat kecil untuk dapat direalisasikan. Yang C. Waktu realistis, yaitu waktu yang berdasarkan pikiran estimator. Diagram BERT. Dalam manajemen proyek, sebuah aktivitas adalah kegiatan yang harus dikerjakan. Sayangnya, ada sejumlah kegiatan baru dapat dimulai apabila semua kegiatan yang menjadi prasyarat bagi kegiatan tersebut harus sudah diselesaikan. Itulah yang melatar belakangi dikembangnya diagram BERT, di mana mampu memudah analisa dalam upaya optimalisasi durasi proyek. Dengan diagram BERT dapat diketahui berapa lama suatu proyek tersebut diselesaikan dan dapat dicari adanya kemungkinan percepatan waktu pelaksanaan proyek. Contoh soal BERT. Untuk menyelesaikan suatu aktivitas proyek, diketahui kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai berikut. Berapa waktu penyelesaian normal proyek tersebut? Jalur kritisnya adalah jalur A, B, D, G, I, J, dan K dengan waktu yang dibutuhkan 180 hari panah tebal. Jadi, waktu penyelesaian normal dari proyek tersebut adalah 180 hari. Maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.